Shalom, kita jumpa kembali dalam Renungan Gosyen Mata. Haleluya, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Renungan pagi hari ini bertema untuk menyatakan kuasa Allah. Bacaan firman terambil dalam Yohanes pasal 9 ayat 2 dan 3. Demikian firman Tuhan. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata, "Tetapi supaya orang bisa melihat kuasa Allah bekerja dalam dirinya." Selain karena dipengaruhi sudah adanya sejak Adam dan Hawa, dan juga karena adanya hukum sebab akibat, maka tidaklah heran para murid Yesus pun berpikir bahwa pasti kalau bukan dosa orang tuanya, maka pasti dosanya sendirilah yang telah menyebabkan orang tersebut mengalami kebutaan sejak dari lahirnya. Daripada penasaran, mereka pun bertanya kepada Yesus, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Yesus pun segera tanggap dengan menjawab dengan tegas dan gamblang, "Bukan akibat dosanya sendiri, bukan pula akibat dosa orang tuanya, melainkan untuk menyatakan kuasa Allah." Dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Demikianlah halnya dengan mata kapak yang tenggelam di sungai Yordan saat para nabi didikan Elisa memotong pohon. Pada kasus ini, memang selain sebagai teguran Tuhan karena mereka mengeluh atau bersungut kepada Elisa, tetapi juga supaya kuasa Allah pun dinyatakan dan menjadi sebuah kesaksian yang luar biasa, bahwa hanya dengan kayu yang dilemparkan, mata kapak besi pun bisa muncul dan mengapung. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus, mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami masalah dan pergumulan, dan mungkin juga kita sedang terhakimi oleh berbagai penilaian negatif dari orang lain. Atau mungkin juga semua itu terjadi sebagai akibat dari kesalahan dan dosa kita sendiri. Mari introspeksilah diri kita sendiri dengan rendah hati, lalu datanglah kepadanya dan percayalah, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Melalui masalah dan pergumulan yang kita alami, Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya untuk menjadi kesaksian bagi kemuliaan-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.